Salam Indonesia, halo selamat pagi pemirsa, jumpa lagi di Seputar Jogja Pagi edisi hari ini Selasa 17 Maret 2020 dan untuk menyegarkan suasana pagi Anda kami mempunyai sejumlah informasi menarik dari redaksi kami dan yang akan hadir di antaranya pelaksanaan ujian nasional tingkat SMK. Siswa dan pengawas wajib melakukan pemeriksaan suhu badan. Cegah penyebaran virus corona, Sri Sultan menghimbau kegiatan Seloso Wagen ditunda sementara. Ada juga informasi terkait virus corona, BBT KLPP ditunjuk menjadi laboratorium pemeriksaan virus corona. Dan tentunya selain tiga berita utama tadi, masih ada sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kalau begitu langsung saja saya Heri Purnomo, kita simak bersama Seputar Jogja Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, di tengah kewaspadaan akan wabah virus corona, sejumlah pelajar di daerah istimewa Yogyakarta tetap mengikuti ujian nasional. Di hari perdana UN, sekolah mewajibkan peserta ujian untuk menjalani pemeriksaan suhu badan. Ratusan pelajar dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Jetis Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti pelaksanaan ujian nasional perdana Senin 16 Maret pagi. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19, pihak sekolah mewajibkan siswanya untuk menjalani pemeriksaan suhu badan dengan thermal scanner dan mencuci tangan dengan hand sanitizer di pintu masuk sekolah. Wakil Kepala SMK Negeri 2 Jetis Sumadi menjelaskan, langkah ini adalah antisipatif untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Selain para siswa, para guru dan pengawas ujian juga wajib menjalani pemeriksaan suhu dan mencuci tangan. Bila mana ditemukan individu yang suhu badannya lebih dari 38 derajat, maka yang bersangkutan akan diisolasi. Dalam rangka pelaksanaan UN ini kita antisipasi semuanya, baik siswa ataupun pengawas dari luar, agar bisa mencegah penularan COVID-19 ini dengan ciri-ciri yang telah beredar. Nanti juga kita sediakan hand sanitizer, semua anak maupun pengawas nanti diharapkan sudah terbebas dari COVID-19 sehingga pelaksanaan UN hari ini dapat bisa lancar. Para siswa mengapresiasi langkah pencegahan dari sekolah ini. Mereka mengaku merasa tenang dan aman datang ke sekolah. Sultan Tubuh tanggapannya gimana? Itu cara yang lebih baik untuk mencegahnya. Jadi kayak sekolah juga membantu gitu mencegahnya siswa-siswa gitu. Jadi lebih baik kayak gitu. Siswanya lebih tenang atau gimana? Ya lebih tenang, lebih kayak bisa ujian dengan tenang gitu. Soalnya sekolah juga membantu kita juga kan. Kayak gitu juga. Ya menurut saya itu akan membuat siswa menjadi lebih tenang karena sekolah berperan untuk membantu untuk mencegah terjadinya menyebarnya virus corona. Harapannya apa Mas? Harapannya agar kita tetap sehat dan tidak terjangkit oleh virus corona. Kegiatan antisipasi ini akan terus berjalan selama ujian nasional berlangsung. Pihak sekolah menargetkan kelulusan 100% untuk ujian nasional tahun ini. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Masih dari informasi yang sama, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer UNBK tingkat SMK yang dimulai pada Senin kemarin dibayangi kekhawatiran akan merebaknya virus corona. Namun upaya preventif tetap dilakukan pihak sekolah untuk mencegah penyebaran virus corona di kalangan pelajar dan sebelum mengikuti ujian, para peserta ujian ini diwajibkan untuk mencuci tangan dengan hand sanitizer. Suasana di SMK Negeri 1 Pondong Senin pagi sedikit berbeda. Sebelum menjalani ujian nasional berbasis komputer, para staf sekolah tampak sibuk melakukan penyemprotan disinfektan pada ruang ujian. Selain itu, mouse dan keyboard komputer juga dibersihkan dengan cairan antiseptik agar steril. Sebelum memasuki ruang ujian, para peserta diwajibkan untuk melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer yang disediakan gratis oleh pihak sekolah. Kepala SMK Negeri 1 Pondong Sutopo menjelaskan, sesuai dengan instruksi Disdikpora DIY, seluruh kegiatan KBM di sekolah negeri tetap dijalankan dengan protokol peningkatan sanitasi diri dan lingkungan. Karena saat ini SMK memasuki masa ujian nasional, maka sebagai upaya antisipatif, sekolah melakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan ujian, serta membersihkan mouse dan keyboard dengan kasa yang telah disemprot disinfektan.
Tradisi jabat tangan juga sementara ditiadakan untuk mencegah potensi penyebaran virus corona. Saat ujian usai, para siswa juga diminta untuk segera pulang ke rumah masing-masing dan tidak mampir bermain ke lokasi keramaian. Kami SMK 1 Pondong sesuai arahan dan edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, kami mengadakan antisipasi dengan mensterilkan ruangan UNBK sebelum dilaksanakan ujian. Kemudian setiap siswa yang akan masuk ke ruangan kami minta untuk mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Dan apabila ada siswa yang merasa sakit, pilek, batuk, demam, ini sudah kami minta untuk tidak datang ke sekolah, termasuk untuk Bapak Ibu guru dan fasilitator atau pengawas UNBK. Anang Zainuddin, Jogja TV. Pemirsa, ditetapkannya status kejadian luar biasa atau KLB virus corona di Kota Solo berdampak ditundanya kegiatan ujian nasional yang dimulai pada Senin kemarin. Pasalnya, sejak KLB ditetapkan, seluruh kegiatan belajar di sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga jenjang SMA diliburkan selama 14 hari ke depan. Setelah berstatus sebagai KLB Corona, hari Senin ini suasana Kota Solo, Jawa Tengah tampak lengang. Jalan-jalan yang biasanya ramai lalu lalang kendaraan terlihat lebih sepi dan lancar. Tidak hanya di jalan-jalan, kondisi serupa juga terjadi di sekolah-sekolah di Kota Solo yang mulai hari Senin ini juga sudah meliburkan seluruh kegiatan belajarnya. Meski meliburkan siswanya, para guru tetap masuk dan memantau siswa yang menyiapkan KBM sistem online. Dengan adanya instruksi dari pemerintahan kota maupun dinas pendidikan bahwa diliburkannya siswa, kami sebagai pendidik tetap masuk melakukan tugas sesuai dengan tupoksi kita, mempersiapkan pembelajaran lewat online maupun fungsi para wali kelas juga selalu memantau para siswa-siswanya yang belajar di rumah. Tak hanya KBM untuk tingkat SD dan SMP, kegiatan UNBK SMK di Kota Solo yang dijadwalkan berlangsung hari ini pun akhirnya ditunda. Menurut jadwal, UNBK untuk jenjang SMK seharusnya digelar pada 4 hari ke depan, mulai Senin 16 Maret hingga Kamis 19 Maret 2020. Meski beberapa sekolah sudah menyiapkan UNBK, namun penundaan UNBK ditanggapi positif para guru demi keamanan dan kesehatan. Kita masih koordinasi dengan pengawas dan cabang dinas hari ini. Kalau boleh, kita pengennya ada ujian sekolah online. Kalau boleh. Tapi ini baru mau koordinasi dulu hari ini. Kalau Bismi menanggapi ini, benar-benar belajar di rumah ini seperti apa? Mendukung atau gimana? Kalau buat saya, karena kondisinya seperti ini, lebih baik mereka berada di rumah dan belajar secara online bersama Bapak Ibu guru dan keluarganya. Selain di Solo, ke-6 wilayah di Jawa Tengah yang harus mengalami penundaan UNBK jenjang SMK akibat virus corona antara lain Sragen, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, dan Boyolali. Seluruh siswa diliburkan mulai tanggal 16 hingga 29 Maret 2020 dan digantikan dengan pembelajaran secara daring. Sebagai tambahan informasi, jumlah pasien positif corona di Jawa Tengah bertambah. Setelah 2 pasien di Solo dinyatakan positif COVID-19, kini ada 2 pasien lagi yang dinyatakan positif dan telah dirawat di RSUP Dr. Karya di Semarang dan RSUD Tidar Magelang. Dari Solo, Jawa Tengah, Heru Kristianto, Jogja TV. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai pariwara kami hadirkan informasi Sri Sultan menghimbau agar kegiatan Seloso Wagen di Malioboro ditunda sementara. Informasinya sesaat lagi. Susah kali sinyalnya. Mesti dikejar-kejar macam maling aja. Cari yang paten aja. Kalau perlu, yang datang sendiri. Waduh. Yalah. Tinggal bal-balan, Pak. Jiwa ngapura. Sabi ikuti no.
menghadap langit, siaran masih itu saja. Haish. Hey Glenn, pakai buat jemur saja kau punya parabola. Kau ini. Tak dapat sinyal, tak jualan online aku. Ganti dengan kabel fiber saja, tak boros kuota pula. Bos mendadak minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gua habis lagi. Pinjam handphone lu dong, telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja, 1000 menit juga boleh, gratis. Iki babal mau bengi, iso diriuan toh? Desok, wong siaran seminggu wae, iso di playback kok. Ah, bosan ketemu menonton. Salurannya itu sah. Kita parabola ganti triple play. Katong bisa bikin tugas pakai internet. Dorang saluran banyak, gratis telepon juga. Begini rasanya internetan pakai fiber. Paten kali kau Inai. IndiHome. Aku nelpon gratis kok. IndiHome. Bisa di playback, orang bakal ketinggalan babalan mana? IndiHome. Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau nonton dulu. Sambil belajar mau nonton juga, Ma. Nonton kalau sudah selesai PR-nya. Ma. Bisa di playback. IndiHome toh. Pemirsa, mengantisipasi penyebaran virus corona, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menginstruksikan agar pelaksanaan kegiatan Sloso Wagen di kawasan Malioboro ditunda sementara. Sri Sultan menyarankan acara Sloso Wagen diganti dengan aksi bersih-bersih desa. Mengantisipasi merebaknya COVID-19 di Yogyakarta menyusul adanya satu pasien positif corona, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menghimbau masyarakat untuk membatasi diri tidak ke tempat-tempat yang bersifat ada kerumunan massa. Sri Sultan mengatakan kegiatan Selasa Wage yang menghadirkan kerumunan massa di Malioboro untuk ditunda sementara waktu. Panitia yang telah merancang jadwal kegiatan seni dan budaya diminta diganti untuk kegiatan gotong royong bersih-bersih Malioboro atau di tingkat desa. Tadi saya minta untuk bicara approach sama panitia, bisa enggak aktivitas seperti Sloso Wage di Malioboro itu ditunda. Ya. Jadi mungkin nanti sepi tidak ada aktivitas budaya. Tapi untuk panitia itu karena sudah mempersiapkan, bisa enggak diubah, ya, punya aktivitas karena juga beberapa kampung kelurahan itu mau menyelenggarakan di Sloso Wage itu, bisa enggak berubah untuk bersih desa saja, tapi mungkin juga bisa untuk menyemprot kan, untuk bisa mengurangi resiko tertular atau virus corona gitu, sehingga masyarakat itu juga bisa menjadi berfungsi jadi subjek di dalam ikut bersama-sama sebagai kekuatan sosial ini untuk menjaga untuk tetap dalam keadaan sehat, tidak tertular. Tidak hanya kegiatan Selasa Wage, acara yang diprediksi akan mengumpulkan banyak massa seperti perayaan Tinggalan Jumenengan Dalam juga dibatalkan oleh Sri Sultan. Dengan adanya pembatasan untuk mengunjungi area publik yang mendatangkan banyak massa diharapkan menekan penyebaran COVID-19. Cynthia Rina, Jogja TV. Ya, menyusul penyebaran virus corona yang semakin meluas, sektor pariwisata terus terkena dampaknya. Untuk menghindari penularan COVID-19 ini, pihak otoritas Borobudur memilih menutup Taman Wisata Candi Borobudur untuk kunjungan mulai 16 hingga 29 Maret 2020. Dengan ditutupnya Taman Wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, loket penjualan tiket di pintu masuk Taman Wisata Candi Borobudur yang biasanya dipenuhi wisatawan kini tampak sepi. Tak hanya loket, lokasi parkir dan sejumlah titik keramaian yang biasanya dipenuhi wisatawan juga sepi dari aktivitas.
Sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah tentang pembatasan kunjungan di lokasi wisata, pihak otoritas Candi Borobudur memilih untuk menutup objek wisata ini selama 14 hari ke depan atau mulai tanggal 16 Maret hingga 29 Maret 2020. Direktur Jenderal Kebudayaan melalui WA Group yang disampaikan oleh Sekjen Kebudayaan meminta kepada kepala-kepala UPT di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan segera menutup museum-museumnya. Salah satunya adalah Museum Lapangan, yaitu Candi Borobudur. Dan Candi Borobudur ini dengan beberapa pertimbangan itulah maka diputuskan mulai 26 sampai tanggal 16 sampai 29 ini kita tutup. Selanjutnya yang kita tutup adalah di zona atas zona 1 atas Candi Borobudur, jadi yang ada di pagar yang kita miliki. Meski dinyatakan ditutup untuk kunjungan wisata, namun penutupan ini tidak dilakukan secara keseluruhan, melainkan dibatasi hingga zona 1 atau hingga tangga pertama menuju ke Candi Borobudur. Selain bertujuan mencegah penyebaran virus corona, pembatasan juga dilakukan agar para pengunjung tidak menjamah bebatuan candi. Ya, kalau dia ditutup dengan ada alasan, dalam artian ada sebab, ya nggak masalah, Pak. Karena virus corona ini, Pak, ya? Nah, karena kalau seputaran virus corona, artinya pemerintah itu responsif terhadap masyarakat kita. Artinya itu lebih mengutamakan kesehatan daripada artinya kita nggak dijaga oleh pemerintah, begitulah modelnya. Harapannya apa, Pak, ke depan dengan ini, Pak? Ya, harapan ke depan kita secepatnya artinya kita cari solusinya gimana, artinya kita buka kembali. Jadi intinya kita itu untuk mencegah kalaupun memungkinkan, toh bukan Indonesia aja yang nutup model begitu kan. Artinya itu kita itu memang betul-betul care terhadap luar juga artinya dia mengatakan bahwa kita ini respon terhadap artinya apa yang menjadi isu internasional begitu. Memanfaatkan penutupan kunjungan wisata, petugas dari Balai Konservasi Borobudur melakukan sterilisasi Candi Borobudur sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Sterilisasi dilakukan dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh bangunan candi. Penyemprotan dilakukan di seluruh bangunan candi lantaran bebatuan Candi Borobudur kerap dijamah wisatawan domestik maupun mancanegara. Ya, tujuan kita melakukan penyemprotan ini adalah untuk mensterilkan Candi Borobudur dari kemungkinan dugaan adanya virus corona yang waktu pengunjungan kita tidak tahu siapa pengunjung yang bawa, kita tidak tahu. Jadi kita apakah ada yang membawa atau tidak, kita untuk mengantisipasi aja supaya Candi Borobudur ini menjadi bebas. Dari Medan, Pak. Terus kesini dalam rangka apa ini, Mbak? Kebetulan ada perlombaan di Jogja, sekaligus juga untuk jalan-jalan di Jogja. Mbak, dengan penutupan ini gimana, Mbak, tanggapannya, Mbak? Ya kecewa sih, dari awal kan rencana juga ke Jogja, udah pengen nih jalan-jalan ke Borobudur, taunya pas kesini dikatakan ditutup karena virus corona. Baru pertama kali kesini, Mbak? Atau sudah Ya ini baru pertama kali, dan pertama kali nggak bisa naik ke atas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Ahmad Farizal untuk Jogja TV. Ya, sementara itu pemirsa, ratusan siswa SMA Negeri 1 Temanggung, Jawa Tengah harus menjalani proses screening sepulangnya dari kegiatan study tour di Pulau Bali. Proses screening ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona dan memastikan para siswa dalam kondisi sehat. Keluar dari bus sebanyak 289 siswa SMA Negeri 1 Temanggung bersama 15 orang guru dan 14 orang agen perjalanan wisata langsung menjalani proses screening. Rombongan studi tour tersebut terlebih dahulu disemprot cairan disinfektan oleh petugas PMI Temanggung, baik ke tubuh, barang bawaan, termasuk armada bis yang membawa rombongan. Selesai menjalani penyemprotan, seluruh rombongan kemudian melakukan pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan langsung oleh dokter dari Dinas Kesehatan Temanggung. Dari pemeriksaan yang dilakukan, seluruh rombongan dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang. Sebagai antisipasi, petugas tak lupa membagikan sejumlah obat kepada siswa. Meski diperbolehkan pulang, namun rombongan akan terus dipantau kesehatannya selama 14 hari ke depan dan juga dilarang melakukan aktivitas di luar rumah. Ini kan tujuan untuk
kita mencegah supaya dia yang menggunakan habis berpindah dari daerah yang punya resiko, daerah yang sudah ada kasusnya, sehingga kita melakukan pencegahan dan supaya lebih baik kita melakukan pencegahan daripada kita nanti terlena, sehingga ini yang seharusnya pulang hari Rabu sudah dipulangkan hari ini, dan hari ini dilakukan satu untuk orangnya kita lakukan desinfektan dan juga termasuk di screening suhu badannya. Sedangkan yang kalau di suhu yang di atas 37,5 kita beri obat, dan kalau ada kemungkinan ada gejala langsung kita akan rujuk ke Rombongan siswa SMA ini seharusnya dijadwalkan pulang dari studi tour pada Selasa esok. Namun karena merebaknya penyakit corona di Bali, pihak sekolah akhirnya mempercepat kepulangan wisata pada Senin pagi. Sini sama sana beda. Beda. Sementara itu untuk mencegah penyebaran COVID-19, Polres Sleman bersama jajarannya berinisiatif melakukan aksi bersih-bersih di sejumlah fasilitas publik. Kegiatan bersih-bersih ini salah satunya dilakukan di Terminal Bus Jombor dengan melibatkan unsur TNI, Dinas Kesehatan, BPBD, SAR, Pramuka, dan sejumlah ormas. Semua fasilitas yang sering disentuh seperti kursi, pegangan pintu, dan bagasi bus dibersihkan dengan cairan antiseptik. Selain di Terminal Bus, kegiatan serentak di DIY ini juga dilakukan di masjid, gereja, dan lingkungan Mapolres Sleman. Semenjak sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa memang corona sudah mulai banyak menyebar di beberapa provinsi, kami dari pihak kepolisian dengan teman-teman dari TNI, teman-teman dari Dinas Kesehatan, teman-teman dari Ormas, teman-teman dari FKPM, Senkom, semua stakeholder yang ada, Pramuka, Badan SAR, Badan Penanggulangan Bencana, ya memang saya koordinasi langsung dengan Pak Bupati mengadakan kegiatan ini, dan memang serentak di seluruh wilayah Jogja, masuk Polda juga. Yang pertama kita ingin memberikan edukasi bahwa ayo kita sama-sama untuk menjaga diri masing-masing, kan perkuat dengan imunitas badan masing-masing, kan karena memang dari data yang ada kalau minimal badan kita kuat, imun kita kuat bisa mencegah. Namun yang lebih penting sekarang ini kita lakukan di tempat-tempat publik supaya juga memberi contoh bahwa tempat publik adalah tempat yang memang berkumpulnya masyarakat. Ayo kita sama-sama bersihkan supaya aktivitas semua dapat berjalan dengan baik. Tak hanya bersih-bersih fasilitas umum, sejumlah pengemudi ojol dan sopir bus juga diberikan sosialisasi cara cuci tangan menggunakan hand sanitizer secara benar dan sesuai standar WHO oleh Dokpol. Dengan makin meluasnya penyebaran virus corona, maka penanganan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Tim Liputan Jogja TV. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BBTKLPP ditunjuk sebagai laboratorium pemeriksaan virus corona. Informasinya sesaat lagi. Investasi properti dan emas penting, tapi investasi kesehatan jauh lebih penting. Selte, ramuan herbal terpilih, solusi total untuk penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis. Selte, aktivasi sel imun, solusi total untuk kesehatan Anda. Iki kepiye iki? Telah dibuka batik Kangpur dengan corak dan motif yang unik di Bantul. Nama usahaku yang paling keren, paling apik. Kok tinggal pengrajin lain? Ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa toh Kang? Pagi-pagi kok malah marah-marah sendiri? Mosok usahaku yang sudah mendunia dipakai pengrajin lain.
Lah emangnya belum didaftarkan toh Kang merek batik jenengan? Belum, lah emang penting po? Lah yo toh yo Kang penting dengan jenengan mendaftarkan merek atau hak cipta, jenengan punya dasar hukum yang bisa mencegah apabila ada pihak lain yang menggunakan merek jenengan. Sekalian aja mengurus lisensi co-branding untuk menjamin keaslian produk asal daerah istimewa Yogyakarta yang diakui oleh Pak Gubernur. Mending sekarang segera dilisensikan di Balai Pengelola Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Segera. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Ya, kembali lagi di seputar Jogja Pagi. Pemirsa, tidak hanya Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balitbangkes yang menjadi rujukan uji laboratorium dalam pemeriksaan spesimen virus corona dari rumah sakit. Kini Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk lembaga lain untuk melakukan uji laboratorium COVID-19. Satu di antaranya adalah Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BBTK-LPP. Untuk melakukan Gubernur saya Hendrawan. Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setianing Astuti dalam rapat koordinasi Forkopimda penanganan virus corona di Kompleks Kepatihan Yogyakarta mengatakan bahwa Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BBTK-LPP Yogyakarta akan ditunjuk menjadi laboratorium pemeriksaan spesimen virus corona seperti hasil tes darah dan tes usap hidung dan tenggorokan atau swab bagi pasien dalam pengawasan COVID-19. Selama ini uji laboratorium atau pemeriksaan spesimen pasien dalam pengawasan virus corona dipusatkan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balitbangkes Kemenkes Jakarta. Namun saat ini pemerintah telah menunjuk BBTK-LPP Yogyakarta untuk melakukan pemeriksaan lab bagi PDP COVID-19 karena dinilai telah memiliki fasilitas dan memenuhi standar WHO. Dan kenapa hanya dua institusi ini atau kalau BBTK-LPP kan ada di Indonesia ya, hanya 10 kalau saya tidak keliru. Untuk menjaga mutu pemeriksaan primer dan reagen tertentu yang bisa dibuat untuk memeriksa virus itu tadi. Sehingga memang tidak diberikan ke lab yang lain. Karena nanti kalau primer dan reagennya tidak terstandar oleh WHO, maka hasilnya bisa berbeda antara satu lab dengan lab yang lain, ya kan? Ya, enggak? Jadi seperti itu. Makanya kenapa primer dan reagen itu tetap di bawah Litbangkes, ada di bawah Litbangkes. Kepala Dinas Kesehatan DIY tersebut menambahkan, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BBTK-LPP di seluruh Indonesia saat ini tengah melakukan komitmen bersama agar benar-benar menjalankan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang ditetapkan WHO. Hal ini juga mempercepat penanganan orang yang dalam pemantauan maupun pasien dalam pengawasan COVID-19 untuk melihat hasilnya apakah pasien bersangkutan negatif atau positif terjangkit virus corona. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat jika mengalami keluhan seperti batuk, pilek, demam disertai sesak nafas dan memiliki riwayat perjalanan baru saja mengunjungi wilayah terjangkit COVID-19 untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit rujukan yang telah ditentukan. Visintia Rina, Jogja TV. Pemirsa, sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran virus corona, sejumlah rumah sakit mulai meniadakan jadwal besuk bagi pasien yang tengah dirawat. Pasien hanya ditunggu oleh orang tertentu dengan kondisi kesehatan yang sesuai dengan protokoler penanganan COVID-19.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Agus Budi meminta kepada masyarakat Bantul dan sekitarnya untuk bisa memahami peniadaan jam besuk bagi pasien yang sedang dirawat di rumah sakit di wilayah Bantul. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di wilayah Bantul dan sekitarnya. Hingga Senin siang belum ada warga Bantul yang terpapar COVID-19, namun demikian upaya preventif terus harus dilakukan. Tingginya mobilitas masyarakat Bantul membuat berbagai upaya pencegahan harus dilakukan oleh pemerintah. Jika kondisi sudah memungkinkan, maka jam besuk di rumah sakit akan dibuka kembali untuk masyarakat umum. Sampai dengan saat ini di Kabupaten Bantul tidak ada kasus COVID-19 confirm positif. Jadi sekali lagi tidak ada, sampai hari ini belum ada atau tidak ada yang positif COVID-19. Kenapa ada pembatasan-pembatasan di rumah sakit untuk besok? Itu memang kita dilakukan supaya mengurangi ada transmisi virus antar masyarakat. Agus Budi menghimbau agar masyarakat selalu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan mencuci tangan dengan sabun, serta menghindari kontak langsung dengan orang tak dikenal di keramaian, karena akan sangat membantu mereduksi potensi penyebaran virus corona. Jika mengalami sakit dengan gejala batuk pilek disertai sesak nafas, pihaknya menganjurkan untuk segera mendatangi layanan kesehatan terdekat. Untuk mencegah penyebaran virus corona, Pemkab Bantul telah menginstruksikan untuk meniadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak massa, termasuk Car Free Day, serta sejumlah acara lain hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sebagai antisipasi merebaknya virus corona, sejumlah rumah sakit di Klaten, Jawa Tengah membatasi jam berkunjung warga yang hendak menjenguk pasien. Di Rumah Sakit Cakra Husada, Klaten, jam kunjung hanya dilakukan pada jam besuk pagi, sedangkan saat malam hari tidak diperbolehkan. Dan setiap pasien hanya diberikan 2 kartu penunggu pasien. Setiap pengunjung dan pasien yang hendak masuk ke rumah sakit harus melewati tahap pengukuran suhu tubuh dan cuci tangan. Sementara untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun dilarang masuk. Rumah sakit hanya mengizinkan untuk penunggu pasien maksimal 2 orang. Kemudian setiap karu ataupun PJ shift wajib menyampaikan informasi ini kepada keluarga pasien yang sedang dirawat. Kemudian pengunjung pasien hanya boleh besuk pada jam pagi saja. Jadi yang untuk jam besuk untuk jam sore kita tiadakan dulu untuk sementara sampai batas waktu yang ditentukan lagi. Selain itu, pihak rumah sakit hanya membuka 1 pintu pengunjung guna memaksimalkan pemeriksaan pasien dan pengunjung. Pihak rumah sakit terus gencar melakukan sosialisasi untuk perilaku hidup sehat kepada para pengunjung. Hingga saat ini di Klaten, Jawa Tengah, belum ditemukan adanya pasien yang terjangkit virus corona. Tim Liputan, Jogja TV. Pemirsa, seorang dosen UGM mengolah daun sirih hijau menjadi hand sanitizer. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang di laut. Letak wisata alam ini tepatnya berada di Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY, yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Ya,
kembali lagi di seputar Jogja Pagi. Pemirsa, seorang dosen Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta membuat hand sanitizer semprot nanopolimer berbahan herbal. Dan hand sanitizer ini menjadi alternatif antiseptik yang kebanyakan berbahan dasar alkohol. Roni Martin, dosen Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta, berhasil membuat hand sanitizer semprot dengan bahan dasar daun sirih hijau. Produk yang dinamai spray nanopolimer infusa daun sirih ini telah dikembangkan Roni sejak 1 tahun terakhir. Daun sirih hijau dipilih jadi bahan baku karena memiliki zat aktif antibakteri. Hand sanitizer sirih ini dibuat dengan menggunakan teknologi formulasi nanopartikel untuk melarutkan partikel-partikel di dalam daun sirih. Metode formulasi ini mampu meningkatkan penghantaran dan kestabilan zat aktif dalam infusa daun sirih. Berdasarkan hasil uji lab, produk mampu menghambat pertumbuhan bakteri dibandingkan ekstrak yang tidak diformulasikan dengan nanopartikel. Spray nanopolimer infusa daun sirih ini juga bebas alkohol, sehingga aman digunakan bagi orang dengan kulit sensitif. Bukan substitusi, cuma menjadi pilihan bagi masyarakat tentang penggunaan hand sanitizer yang dari bahan alam dan bahan yang sintetis. Apa kelebihan dari daun sirih, Pak? Kalau daun sirih kan secara budaya sudah terbukti bahwa dia punya antibakteri yang cukup bagus kan, dan sudah digunakan nenek moyang kita beberapa abad yang lalu kan. Dan pastinya kalau sudah bertahan lama, berarti kan secara keamanan dia sudah terbukti aman. Dan penggunaan di masyarakat sudah banyak sekali, dan ini digunakan yang kita katakan adalah lebih dioptimalkan dengan teknologi nanoparticles, sehingga efektivitasnya dia untuk membunuh itu lebih bagus dibandingkan daun sirih saja tanpa adanya teknologi nanopartikel. Daun sirih hijau sejak dahulu sudah dipakai sebagai obat oleh nenek moyang. Karenanya, spray nanopolimer infusa daun sirih bisa disebut sebagai pengembangan berteknologi tinggi dari kearifan lokal yang telah ada selama ini. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Pemirsa, di tengah pencegahan virus corona yang tak boleh dilupakan juga pencegahan terhadap demam berdarah Dengue. Karena kasus demam berdarah di Kabupaten Gunung Kidul terus mengalami peningkatan. Dari data Dinas Kesehatan hingga bulan Maret ini disebutkan bahwa 345 orang positif DBD, 3 diantaranya sudah meninggal dunia. Kasus demam berdarah di Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Data dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul menyebutkan hingga pertengahan Maret 2020, tercatat sudah ada 345 pasien dinyatakan positif terjangkit DBD, dengan 3 orang dinyatakan meninggal dunia usai mendapatkan penanganan medis. Jumlah pasien pada tahun 2020 diakui Dinas Kesehatan merupakan angka tertinggi sejak 4 tahun terakhir. Terdapat 142 pasien demam berdarah pada bulan Januari, 191 pasien pada bulan Februari, dan 12 warga pada bulan Maret. Dinas Kesehatan Gunung Kidul menyebut pasien demam berdarah ini berasal dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dalam kasus yang terjadi di tahun ini, DBD banyak menyerang pada anak-anak dan usia remaja. Seorang keluarga pasien demam berdarah Kosa Ade Pratama berharap Dinas Kesehatan bisa melakukan penanganan dengan cepat agar kasus demam berdarah tidak memakan korban yang lebih banyak. Kalau kasus di dusun kami ada 1, ya, kemudian tetangga dusun banyak sekali. Yang desa Karangmonso itu, desa Sumberjo itu banyak. Jadi kasusnya sudah mungkin sebulan 2 bulan yang lalu. Begitu. Mungkin harapan Pak dari warga seperti apa sih? Kalau kami dari warga itu tentu mungkin yang banyak disampaikan itu fogging, Mas, yang permintaan fogging. Jadi penting sekali karena kalau nyamuk itu ya mungkin efektifnya di fogging. Penderita DBD naik signifikan di tahun 2020 diduga akibat faktor cuaca yang tidak menentu. Dinas Kesehatan menghimbau kepada warga agar senantiasa menggalakkan gerakan pemberantasan jentik nyamuk serta menjaga kebersihan lingkungan. Ini memang ada peningkatan secara signifikan ya, dibanding tahun sebelumnya. Untuk bulan Januari saja kita sudah ada 142 kasus. Kemudian di bulan Februari ada 191 kasus, dan sampai Maret ini, sampai data kemarin, total pasien DBD ada 345 kasus. Dan kelihatannya hari ini juga masih ada tambahan.
dengan kematian 3 orang. Anjar Ardityo, Jogja TV. Pemirsa, polisi berhasil meringkus tersangka penculikan anak di kota Yogyakarta yang videonya sempat viral di media sosial. Informasi selengkapnya tetaplah di Seputar Jogja Pagi. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Pameran film noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Pemirsa, pelaku penculikan dan dugaan pelecehan seksual terhadap anak di kota Yogyakarta akhirnya berhasil diringkus polisi. Pelaku ditangkap di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur saat hendak melarikan diri ke Sulawesi. Inilah video rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan aksi penculikan dan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Dalam video ini terlihat seorang pria yang menjadi pelaku penculikan menurunkan korban di sebuah gang di Kampung Mujamuju, Kota Yogyakarta. Di tempat ini pelaku kemudian diduga kuat hendak melakukan tindak pelecehan seksual kepada korban, namun akhirnya melarikan diri karena khawatir aksinya diketahui warga yang melintas. Berbekal rekaman kamera CCTV tersebut, pihak kepolisian kemudian melacak identitas pelaku dan berhasil menangkapnya di sebuah tempat di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Kepada polisi, pelaku mengaku hendak melarikan diri ke Sulawesi karena panik aksinya viral di media sosial. Kemudian kita tindak lanjuti melakukan siapa yang diduga dalam mass media itu atau dalam viral itu, foto-foto itu ya. Nah itu akhirnya kita dapatkan, nah ini teman kita yang sudah begitu lama, inilah hasilnya kita dapatkan mereka di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah. Selain video rekaman kamera pengawas, dari tangan pelaku polisi juga mengamankan baju yang digunakan pelaku saat beraksi. Yang bersangkutan terancam dijerat dengan pasal penculikan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Yogyakarta untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Haryatmaja, Jogja TV. Pemirsa, harga gula pasir di wilayah Klaten, Jawa Tengah terus meningkat tajam dan saat ini sudah menembus angka Rp17.000 per kilogramnya. Kenaikan harga gula saat ini tentu saja membuat sejumlah konsumen mengeluh dan pedagang berharap pemerintah segera melakukan operasi pasar. Pedagang sembako di Pasar Induk Klaten mengatakan kenaikan harga gula pasir sudah terjadi sejak 3 pekan terakhir. Di waktu normal, harga gula pasir biasanya Rp12.500 per kilogram. Namun saat ini mencapai Rp17 sampai Rp18.000 per kilonya. Namun demikian hingga kini belum ada respon dari pemerintah untuk melakukan operasi pasar atas kenaikan harga gula pasir saat ini. Menurut pedagang, meroketnya harga gula pasir dikarenakan minimnya pasokan gula impor, serta stok gula lokal yang juga menipis. Faktor berkurangnya impor gula pasir diduga imbas dari virus corona di berbagai negara. Tingginya harga gula pasir tentu saja dikeluhkan masyarakat sebagai konsumen.
Namun demikian, pedagang juga hanya bisa pasrah dan tidak berani menyetok dalam jumlah banyak. Para pedagang berharap pemerintah segera merespon dengan melakukan operasi pasar gula untuk menstabilkan harga. 17.000 per kilonya. Sebelumnya kapan, Bu? Itu ya sudah lama ini. Sudah hampir Kalau normalnya berapa, Bu? 12.000 atau 12.000, Mas. Dampaknya apa, Bu, ini? Pembeli berkurang atau? Pembeli berkurang, mengeluh. 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 Tapi kalau stoknya, Bu, sulit atau enggak? Ya dikurangi kayak emas itu. Oh, gitu ya. Harga semua kurang gitu. Takut nanti nak langsung. Purwanto, Jogja TV. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di wilayah DIY hari ini untuk kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul diprediksi berawan. Sementara untuk wilayah Sleman diperkirakan hujan sedang dengan suhu rata-rata antara 23 sampai 33 derajat Celcius. Sementara untuk sebagian wilayah Jawa Tengah, Purworejo diperkirakan berawan, Kabupaten Klaten, Solo, dan Sukoharjo diprediksi hujan ringan, sementara wilayah Magelang diprediksi hujan sedang dengan suhu rata-rata antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Dan informasi cuaca menutup perjumpaan kita di seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Heri Purnomo undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam Indonesia.